seorang laki-laki qala ala amri jair, dia berani mengatakan kebenaran di atas pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang sudah menyimpang, amara bil ma'ruf, dia berani memerintahkan pemimpin itu dengan kebaikan, berani dia larang pemimpin itu dari kejahatannya, faqatalahu, maka dengan tegasnya melantangkan suara kebenaran. Dalam kesempatan ini mari kita ulang kembali, kita hayati kembali, kita renungkan kembali salah satu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendak ada dari kamu, kata Allah, satu umat, satu jamaah, satu kelompok yang tugasnya yad'una ilal khair, yang mereka mengajak untuk berbuat kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh untuk melaksanakan yang baik-baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia untuk melaksanakan kemungkaran dan kemaksiatan. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan salah satu amalan yang diperintahkan oleh Allah, amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan mengajak orang untuk berbuat baik, mendakwahkan, menyerukan orang untuk berbuat baik, dan memerintahkan untuk melaksanakan yang ma'ruf, dan mencegah mereka daripada yang mungkar. Ini adalah hukumnya wajib, akan tetapi wajib kifayah ataupun fardhu kifayah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya memerintahkan dengan yang ma'ruf dan mencegah daripada hal yang mungkar itu salah satu faedah daripada bi'satul Rasul, faedah dan hikmah dibangkitkan oleh Allah Rasul-Rasul ke permukaan bumi ini, yang mana salah satu faedahnya adalah amar ma'ruf nahyun 'anil munkar, untuk memerintahkan yang baik-baik, amalan yang diridhakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencegah daripada amalan yang mungkar, amalan yang dibenci oleh syariat, amalan yang keji secara syariat. Itu adalah amalan salah satu faedah daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pada ayat yang lain kemuliaan-kemuliaan orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah. Kalian ini, kata Allah, kalian ini umat Nabi Muhammad dan kita ini adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dizahirkan, yang dikeluarkan umat untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini diangkat derajat kita oleh Allah sebagai khairu ummah. Kenapa? Karena ada amalan kita, ada ibadah kita. Apa ibadah kita? Bukan ibadah tadarus, bukan ibadah tahajudan, bukan ibadah sedekahan. Ibadah yang besar adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini amal ibadah yang sangat tinggi. Bagaimana ketinggiannya? Hingga dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ditanya oleh sahabat Abu Bakar, kalau saya tidak salah. Apa kata Abu Bakar
Rasulullah, ya Rasulullah, hal min jihadi khairul qital musyrikin, apakah ada jihad itu selain daripada memerangi orang-orang kafir musyrikin, kata sahabat kepada Rasulullah. Maka Rasul menjawab, "Na'am ya Abu Bakar, ada jihad selain daripada memerangi orang-orang musyrikin." Hingga Rasul mengatakan dalam hadis itu, apa kata Rasul? "Inna lillahi al-mujahidina fil ard afdalu minasy syahid." Sesungguhnya bagi Allah ada mujahid-mujahid dalam bumi ini, yang mana mujahid-mujahid yang masih berjalan di permukaan bumi ini, kata Allah, kata Rasulullah, afdalu min syahidin, lebih baik daripada orang-orang yang sudah syahid, orang-orang yang sudah meninggal berperang dengan orang-orang kafir meninggal. Lebih baik mereka itu. Mereka itu siapa? Al-mujahid fil ardi, orang-orang yang masih berjalan dalam bumi ini, yang mana al-ahya, mereka itu masih hidup, bersyukur, masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Mujahid yang masih berjalan di permukaan bumi ini, yang masih hidup, diberikan rezeki oleh Allah dan bahkan dimudahkan oleh Allah dengan malaikat-malaikatnya. Maka Rasul mengatakan, hum amiruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Mereka itu yang berani mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf dan berani untuk mencegah mereka itu daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang lain Rasul mengatakan, apa kata Rasulullah, afdalu syuhada, sebaik-baik orang syahid umatku, kata Rasulullah, adalah rajulun. Orang syahid itu orang yang sangat mulia, tapi yang lebih mulia lagi, kata Rasulullah, rajulun, seorang laki-laki, qala ala amri jair, dia berani mengatakan kebenaran di atas pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang sudah menyimpang, amara bil ma'ruf, dia berani memerintahkan pemimpin itu dengan kebaikan, berani dia larang pemimpin itu dari kejahatannya, maka dengan tegasnya melantangkan suara kebenaran, mencegah kemungkaran kepada pemimpin, lantas dia dibunuh, dipenjara sampai meninggal dunia. Fadzalika syahidun, itu orang, kata Rasulullah, itulah orang syahid, manzilatuhu bil jannah, kedudukannya nanti di surga, kata Rasulullah, bainal Hamzah wa Ja'far, di antara sahabat Nabi Muhammad, Hamzah dan Ja'far. Terjemah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berani amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Bahkan dalam hal itu kalau berdiam diri bagaimana? Dalam sebuah hadis ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, aku laku qarya min saliu. Kalau kita diam tentang amar ma'ruf nahi munkar, enggak mau itu peduli yang salah, biarkan salah. Maka ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah satu desa dimusnahkan oleh Allah pihak salihun, padahal di kampung itu, di negeri itu orang-orang soleh semuanya, orang soleh di satu kampung, apakah dimusnahkan kampungnya itu oleh Allah? Ditanya oleh sahabat, oleh Rasulullah, na'am. Ya, kata Rasulullah, kampung yang di dalamnya orang-orang kuat berzikir, kuat tahajud, jamaah, tadarus, gak berhenti-henti soleh, dia dimusnahkan kampung itu, kata Rasulullah. Berkata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Limaza, kenapa dimusnahkan? Kalau bahasa orang soleh di situ kok dimusnahkan kampungnya oleh Allah? Maka Rasul menjawab, bita'aunihim wa sukutihim 'anil maksiyah. Karena mereka itu diam, mengentengkan, membiarkan saudara-saudaranya dalam keadaan maksiat,
dengan diam mereka itu, dengan merasa enteng mereka itu, tidak peduli kemaksiatan, dia asik ibadah. Dengan sebab itulah kata Rasulullah, dimusnahkan kampung itu pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam hal itu Nabi menyanjurkan ada hadis yang lain, apa kata? Uziba al-qaryah, disiksa oleh Allah, dimurkai oleh Allah penduduk kampung. Biha samanata asra alban, dalam kampung itu ada 18.000 amalhum kal anbiya, amalnya seperti amalan Nabi. 18.000 di satu qaryah, di satu negeri, amalan 18.000 orang itu kayak amalan Nabi. Tapi disiksa oleh Allah. Kaifa? Maka sahabat menanyakan, bagaimana bisa ya Rasulullah? Mereka 18.000 amalan seperti amalan anbiya, tapi dimusnahkan mereka oleh Allah. Rasul mengatakan, kenapa? Kata sahabat, Rasul mengatakan, lam yakunu yang yubdihun. Mereka itu kata Rasulullah, lam yakunu yubghiduna lillah. Mereka itu tidak marah karena Allah. Walam ya'muruna bil ma'ruf. Mereka tidak mau mengajak, memerintahkan dengan yang ma'ruf. Wala yanhauna 'anil munkar, karena mereka itu tidak mau mencegah amalan-amalan kemungkaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat ini, dari hadis mari kita sama-sama melaksanakan satu ibadah yang sangat besar ini, amar ma'ruf dari munkar, mulai dari keluarga, dari ahli kita, dari anak kita, dari haram-haram yang kecil saja dulu. Anak kita yang tidak mau berjilbab, suruh berjilbab dia, Pak. Mau dia pergi sekolah, mau dia pergi kantor, jangan kasih terbuka auratnya, jangan terkasih anak kita itu, bini kita itu terbuka aurat, itu maksiat. Kalau sudah seorang ayah pun nggak berani kepada anaknya, bagaimana orang lain? Maka yang pertama sekali, ibda binafsi, mulai dari keluarga kita, ahli kita, anak kita, kita usahakan amar ma'ruf nahi munkar dari keluarga kita. Kalau bini kita itu tidak mau salat, kita suruh salat dia. Kalau bini kita, anak kita tidak mau ikut pengajian, yang mana ikut pengajian wajib, meninggal wajib, itu maksiat, kita suruh dia mengaji. Kalau memang kita seorang ayah tidak mau mengajari atau tidak mampu memberikan ilmu agama kepada anak dan bini kita, maka kewajiban kita sebagai suami untuk antarkan mereka, berangkatkan mereka, atau undang orang lain ke rumah kita untuk melaksanakan kewajiban apa itu? Berikan ilmu akidah, ilmu syariat kepada anak istri kita, agar dia itu terselamatkan daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lagi maksiat yang kita lihat, merajalela. Apa itu? Perjudian. Segala macam bentuknya, Pak, perjamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apakah judi chip katanya itu, ada togel, macam-macam, itu tidak boleh kita biarkan. Ini asik-asik kita zikir di masjid, tahajud dan kita biarkan, kita dikutuk sama Allah, diterima bala oleh Allah. Kayak hadis tadi, ini 2 orang cuma kita zikir pun 18.000 orang kita amalan seperti amalan Rasulullah. Kalau tidak mau peduli terhadap maksiat, tidak ada rencana untuk menghilangkan maksiat, untuk membasmi maksiat, akan turun bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sih. Lagi perzinahan di mana-mana, yang paling berat berjalan bebas. Maka kewajiban kita, bagaimana upayanya? Apakah kita harus lapor kepada atasan agar itu dihentikan? Kenapa? Kalau kena bala bukan orang yang bekerja saja. Sini turun ke Tuhan bala, uyu je musimahan kerina kita dah seorang anak-anak berusut kena kerina karena sunnah Allah. Sunnatillah, kalau sudah turun bala dari Allah, orang yang tidak bermaksiat pun kena. Kalau seandainya yang turun bala, yang menjadi murka Allah, yang terbakar rumahnya, yang macam-macam, orang yang maksiat saja nggak apa-apa. Ini seluruhnya kalau kena banjir itu rata rumah kena.
angin puting beliung sama diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena ada maksiat di situ, maka semuanya kena imbas daripada maksiat mereka itu banyak yang dimuliakan Allah. Lain lagi di pajak, itu pajak itu perempuan boleh kan kita masuk di pajak. Tuh perempuan, gak ada peduli sama orang itu, terbuka orang. Lain lagi para bapak-bapak sudah besar tapi masih celah pendek, masya Allah. Memang di depan mata itu maksiat, berjamur maksiat, segala macam bentuk maksiat. Ini harus kita dakwahkan, harus kita cegah agar mereka itu paham. Setelah paham, mudah-mudahan mereka itu menghentikannya. Dan bapak-bapak agarnya nggak berdosa, naik kereta nampak bahaya. Wah, mau olahraga apa? Kalau olahraga boleh, jangan sampai nampak itu paha kita. Maka tutuplah orang. Kalau laki-laki di antara pusat lutut, kalau perempuan seluruh batang tubuhnya, ujung rambut sampai ujung kaki, setelah muka dan telapak tangannya, itu di sholat, luar sembahyang semuanya. Perjamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam hal ini, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberanian. Ini payah berani ya. Karena sudah menyangkut masalah amar ma'ruf nahi munkar, banyak musuh kita. Bukan anak kita, semua orang musuh sama kita. Kenapa? Di saat kita larang mereka untuk berbuat jahat, di situ ekonominya, jalan rezekinya di situ. Oh, mau kita hentikan, maka hadapi mereka. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberanian kita, kekuatan kita, dan keasinan mulut kita. Mudah-mudahan begitu kita sampaikan, semuanya akan berhenti. Kalau enggak, kena kita semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kali yang dapat saya sampaikan. Yang intinya marilah kita tingkatkan amar ma'ruf nahi munkar.